Saudara-saudari yang terkasih, malam ini saat lonceng gereja berdentang membelah kesunyian akhir tahun 2025, kita berdiri di ambang pintu waktu yang unik. Kita tidak hanya sekedar berganti kalender, tetapi kita baru saja menuntaskan sebuah perjalanan iman yang luar biasa. Tahun 2025 akan selamanya tercatat dalam lembaran sejarah sebagai tahun pesiarahan yang menguji keteguhan sekaligus menghibur jiwa kita. Kita telah melewati lorong waktu yang penuh kontras, dari kemeriahan pintu suci Yubileum hingga kesunyian lapangan Santo Petrus saat melepas gembala tercinta. Kita telah melihat bagaimana tradisi kuno gereja bertemu dengan semangat kemudaan yang modern. Di tengah dunia yang seringkali terasa gelap oleh ketidakpastian, Gereja Katolik sepanjang tahun ini telah berusaha mencoba menjadi mercusuar kecil yang terus menyalakan api pengharapan. Saudara, sebelum kita melangkah masuk ke tahun 2026 dengan segala misterinya, mari kita sejenak menoleh ke belakang. Mari kita merenungkan kembali 5 jejak langkah besar yang telah membentuk wajah gereja kita sepanjang tahun 2025 ini. Peristiwa pertama, tahun Yubileum 2025, Pesiara Pengharapan. Saudara, sepanjang tahun 2025, gereja merayakan tahun Yubileum, tahun suci, yang diadakan setiap 25 tahun sekali. Jutaan pesiarah memadati Roma untuk melewati pintu suci di 4 basilika utama. Pembukaan pintu suci di Basilika Santo Petrus menjadi simbol dimulainya masa pengampunan dosa dan pembaruan iman bagi umat sedunia. Yubileum mengingatkan kita bahwa hidup adalah sebuah ziarah. Di tengah dunia yang dilanda krisis iklim dan konflik, tema pengharapan bukanlah sekedar optimisme kosong, melainkan jangkar iman yang percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan ciptaannya. Peristiwa yang kedua, wafatnya Paus Fransiskus. Dunia berduka ketika Vatikan mengumumkan wafatnya Paus Fransiskus pada Senin Paskah 21 April 2025. Setelah memimpin gereja selama 12 tahun. Beliau wafat hanya sehari setelah memberikan berkat Urbi et Orbi terakhirnya pada Minggu Paskah. Jutaan orang dari berbagai latar belakang agama menghadiri pemakamannya yang sederhana di Vatikan. Saudara, warisan terbesar Paus Fransiskus adalah gereja yang keluar, gereja yang tidak sibuk dengan dirinya sendiri, tetapi hadir di pinggiran, merangkul kaum miskin, dan menjaga bumi sebagai rumah kita bersama. Peristiwa besar yang ketiga, konklav dan terpilihnya Paus Leo ke-14. Setelah masa sede vacante, takhta yang kosong, para kardinal berkumpul dalam konklav untuk memilih penerus Petrus yang baru. Pada 18 Mei 2025, asap putih membumbung dari Kapel Sistina. Terpilihnya Paus baru yang mengambil nama Leo ke-14 menandai babak baru kepemimpinan gereja. Saudara, konklav bukan sekedar proses politik, melainkan momen di mana gereja percaya akan bimbingan Roh Kudus. Nama Leo sering dikaitkan dengan kekuatan dan diplomasi, mengisyaratkan fokus kepemimpinan pada perdamaian dunia di masa-masa sulit. Peristiwa yang keempat, kanonisasi Santo Carlo Acutis, Santo Milenial pertama. Salah satu momen paling emosional bagi kaum muda di tahun 2025 adalah upacara kanonisasi Carlo Acutis. Paus secara resmi menyatakan Carlo Acutis sebagai santo dalam rangkaian Yubileum kaum muda
Carlo dikenal sebagai influencer Tuhan yang menggunakan internet untuk mewartakan Ekaristi. Saudara, Santo Carlo membuktikan bahwa kekudusan itu mungkin terjadi di era digital ini. Ia menjadi teladan bagi generasi Z dan milenial bahwa teknologi bisa menjadi sarana kasih, bukan sekedar alat narsis atau perpecahan. Peristiwa besar yang kelima, Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia. Di tingkat lokal, umat Katolik Indonesia menyelenggarakan Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia dengan tema yang selaras dengan Yubileum Universal. Pertemuan besar ini merumuskan arah pastoral gereja Indonesia untuk 5 tahun ke depan, menekankan pada keterlibatan sosial dan perdamaian. Saudara-saudari, di tengah keberagaman Indonesia, gereja dipanggil untuk menjadi peziarah pengharapan yang inklusif, yang merajut persaudaraan sejati dengan semua anak bangsa tanpa memandang sekat agama. Saudara-saudari yang terkasih, tahun 2025 mengajarkan umat Katolik tentang transisi dan ketahanan. Kehilangan figur besar seperti Paus Fransiskus di tengah perayaan Tahun Suci menciptakan perpaduan antara duka dan harapan. Gereja diingatkan bahwa pemimpin boleh berganti, namun pengharapan di dalam Kristus tetap tidak berubah. Dan memasuki tahun 2026, umat Katolik Indonesia berada dalam masa transisi yang krusial. Setelah euforia dan dinamika besar di tahun 2025, tahun 2026 adalah waktu untuk mendaratkan rahmat yang telah diterima ke dalam tindakan-tindakan konkret. Berdasarkan 5 momen besar yang sudah kita refleksikan tadi, mari kita memasuki tahun 2026 ini dengan 5 harapan yang siap kita wujudkan. Yang pertama, dari peziarah menjadi saksi. Tahun 2025 kita disebut sebagai peziarah pengharapan. Kini di tahun 2026, pertanyaannya bukan lagi kemana kita pergi berkunjung, melainkan apa yang kita bawa pulang. Setelah melewati pintu suci dan menerima indulgensi, apakah hidup kita benar-benar berubah? Bagaimana kita menjadi pintu suci yang terbuka bagi orang-orang yang tersisih di sekitar kita, tetangga kita, rekan kerja kita, kaum kecil? Poin harapan dan permenungan yang kedua, menghidupi warisan Paus Fransiskus dalam konteks lokal. Saudara, kepergian Paus Fransiskus di tahun 2025 meninggalkan warisan besar mengenai kepedulian pada ekologi dan kemanusiaan. Sejauh mana paroki atau keluarga kita sudah menerapkan gaya hidup berkelanjutan? Apakah kita sudah sungguh peduli pada rumah kita bersama, lingkungan hidup, sesuai amanat Laudato Si? Atau kita masih menjadi bagian dari budaya buang, throw away culture? Yang ketiga, permenungan dan harapan kita akan kesetiaan pada gembala baru. Dengan kepemimpinan baru, gereja universal mungkin akan membawa penekanan-penekanan pastoral yang berbeda. Bagaimana sikap kita sebagai umat dalam menjaga persatuan dengan takhta suci? Apakah kita bersedia terbuka pada pembaharuan yang dibawa oleh Roh Kudus melalui pemimpin gereja yang baru tanpa kehilangan identitas iman kita? Poin harapan dan permenungan kita yang keempat, digitalisasi iman. Belajar dari Santo Carlo Acutis. Saudara, kanonisasi Carlo Acutis di tahun 2025 seharusnya mengubah cara umat Indonesia, terutama kaum muda, memandang teknologi. Apakah gadget dan media sosial kita
kita gunakan untuk membangun peradaban kasih, atau justru menjadi sarana penyebaran hoaks dan kebencian? Bagaimana kita bisa menggunakan internet untuk menghadirkan kehadiran Tuhan seperti yang dilakukan Santo Carlo? Dan poin kelima yang menjadi harapan dan refleksi kita adalah mewujudkan hasil sidang Agung Gereja Katolik Indonesia. Gereja yang terlibat. Saudara, tahun 2026 adalah tahun pertama implementasi hasil sidang Agung Gereja Katolik Indonesia. Untuk kita renungkan, Gereja Indonesia dipanggil untuk lebih terlibat dalam isu-isu kebangsaan. Apakah kita sudah cukup berani keluar dari zona nyaman tembok gereja kita untuk berdialog dan bekerja sama dengan saudara-saudari lintas iman demi keadilan sosial dan perdamaian di tanah air ini? Dan sebagai bahan refleksi di akhir video ini, jika tahun 2025 adalah tahun untuk menerima rahmat, maukah aku menjadikan tahun 2026 ini sebagai tahun untuk membagikan rahmat tersebut? Selamat Tahun Baru 2026.